Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi modul 1.1, yaitu pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sempat berpikir dan saya selama ini juga melaksanakan pemikiran saya tersebut bahwa murid itu belajar di sekolah untuk menerima materi dari guru. Murid saya ibaratkan seperti kaset kosong yang harus diisi dengan materi sesuai materi yang disampaikan guru, sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan buku panduan yang ada. Saya pun menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan buku pegangan yang ada. Dengan model ceramah yang saya sampaikan, kemudian diakhiri dengan memberikan kesempatan kepada murid yang belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Terkadang saya memberikan tugas atau soal yang harus dikerjakan murid di rumah untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dalam arti kata lain, saya menganggap bahwa semua murid itu sama, mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai bakat minat yang sama. Ya, sehingga model pembelajaran yang saya sampaikan juga saya anggap sama semuanya. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai mengetahui, saya mulai memahami bahwa murid bukan seperti kaset kosong yang bisa diisi apa saja sesuai keinginan guru. Tapi murid seperti benih yang harus kita semai dan kita rawat agar tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus, yang bisa menghasilkan buah-buahan yang baik dan membanggakan. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, guru harus menyesuaikan dengan kondisi murid, harus jeli melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh murid, yang perlu dituntun agar bakat dan minat tersebut dapat berkembang dengan baik. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Guru harus update dengan perkembangan zaman yang ada. Guru harus selalu menyesuaikan dengan sosiokultural, kondisi yang ada, kondisi kemampuan murid, kondisi teknologi yang ada saat ini. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka yang dapat saya terapkan pada proses pembelajaran selanjutnya adalah diantaranya saya harus sering memberikan pertanyaan pemantik kepada murid untuk mengetahui kondisi murid, untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh murid itu seperti apa, untuk mengetahui karakteristik dari murid seperti apa. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, murid juga harus diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang menjadi materi dengan caranya sendiri. Sehingga murid itu bisa melakukan sendiri, mencari pengetahuan sendiri dengan tetap dituntun oleh saya sebagai guru. Di samping itu saya juga harus sering mengajak diskusi kepada murid untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini tentu saja sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo. Artinya di depan kita harus memberikan contoh yang baik. Seperti pada saat melakukan kebersihan di kelas, saya sebagai guru harus memberikan contoh,
harus ikut melaksanakan kebersihan yang ada di kelas. Selain itu, pada penampilan saya, seragam yang saya gunakan, pakaian yang saya gunakan juga harus rapi. Penampilan juga harus rapi, rambut juga harus rapi, kemudian menggunakan sepatu yang baik, yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Hal ini untuk memberikan contoh kepada murid untuk bisa melaksanakan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun karso, artinya di tengah memberikan semangat. Ketika ada murid yang down atau kurang bersemangat dalam pembelajaran, saya harus bisa memberikan semangat kepada murid tersebut agar bisa mengeksplor apa yang dimiliki, bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid tersebut. Saya juga sering mengajak diskusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian yang terakhir tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan, memberikan semangat yang tinggi, memberikan motivasi kepada murid untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk murid-murid saya agar bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.